pelajaran kita, alangkah baiknya kita memohon pada ketua kelas untuk memimpin doa. Bacaan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mana tahu ada sampah, boleh ada, sudah bersih semuanya. Yang pertama ada Pina, Muhammad Dafa, Naila, Nehemia, Oscar, Kopi, Rafina, Wila, Zaldi. Oke, tentang jenis reaksi dan jenis kesetimbangan reaksi. Oke, Bapak suruhlah satu perwakilannya Pina ya. Pina paling depan. Oke, coba Pina review. Dan irreversibel. Reaksi irreversibel itu yang reaksi yang terjadi bolak-balik. Sedangkan irreversibel itu reaksi yang terjadi satu arah. Kemudian ada jenis dari kesetimbangan yaitu homogen dan heterogen. Homogen itu kesetimbangan yang terdiri dari satu fasa, sedangkan heterogen yang terdiri dari dua fasa terlebih. Zat yang bereaksi hanya terdiri satu fasa, bisa dalam gas, bisa dalam. Kemudian kesetimbangan heterogen terdiri dari dua atau lebih. Jadi dalam reaksinya ada yang berwujud gas dan ada juga yang berwujud solid atau akuatik. Itulah pelajaran yang kemarin. Nah, untuk hari ini yaitu nilai tetapan kesetimbangan. Jadi bagaimana grafiknya, reaksi kesetimbangan tersebut. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan menentukan nilai tetapan kesetimbangan. Ini yang kita pelajari, nilai tetapan zat-zat hasilnya. Nanti dia akan mempunyai nilai yang tetap. Itulah hukum kesetimbangan. Nah, bagaimana nanti cara menentukan nilai tetapan kesetimbangan? Ini dia perhatikan videonya. Jadi kita ini tonton video bagaimana menentukan nilai terangkan, yaitu hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan atau produk dipangkatkan dengan koefisien dan nanti mempunyai nilainya tetap pada suhu tetap, harga tetap. Nah, di video pembelajaran sudah ada P, U, S. Jadi menentukan itu dia kira-kira. Jadi rumus menentukan tetapan kesetimbangan, gak usah dihafal-hafal, bayangkan aja. Dan berwujud lautan, simbolnya aqueous, ya kan? Berwujud lautan. Itu contohnya udah ada. Contohnya di proyektor kita lihat. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Itu ada contoh. Jadi rumus menentukan Kc, lihat wujudnya, coba lihat. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 kan? Nah, itu berwujud apa itu semua? Gas. Kesetimbangan apa namanya? Homogen atau heterogen? Homogen. Sejenis semua kan? Berwujud gas. Maka bisa kita tulis rumusnya NH3 pangkat 2 karena koefisiennya 2 dibagi konsentrasi N2 berpangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Gitu ya. Nah, di contoh yang kedua sudah ada juga. Di situ hati-hati. Yang kedua itu reaksi apa itu? Homogen atau heterogen? Berwujud solid. Nah, sudah dibuat keterangannya. Solid kan? Dan liquid tidak mempengaruhi nilai Kc. Jadi yang mempengaruhi tadi kalau Kc, dia wujudnya harus berfasa gas dan lautan. Jadi yang solid diabaikan, konsentrasinya dianggap 1, kecil sekali diabaikan. Ya, berarti rumusnya konsentrasi CO2 pangkat 3 dibagi konsentrasi CO dipangkatkan 3 juga. Nah, seperti itu dia. Ya, itu lagi contoh yang ketiga udah ada dalam KAP. Di situ ada 3 malah wujudnya. Ada yang berfasa gas, ada yang berfasa liquid,
ada yang berfasa aqueous. Jadi ada 3. Nah, situ dibuat keterangannya. Kalau rumus KP-nya, anak-anak Bapak buat dulu simbolnya P. Kalau konsentrasi buka O2 pangkat 1. Nah, contoh yang kedua dari situ. 2NaHCO3, natrium bikarbonat nama kimianya. Terurai membentuk natrium karbonat Na2CO3 lebih dari 1. Nah, situ yang solid katanya tidak mempengaruhi nilai Kp. Berarti dianggap 1 diabaikan. Berarti nilai aja pun benar ya kan? Dikerjain salah. Itulah teori yang pertama tentang nilai ketetapan keseimbangan. Nah, di video yang satu ya lengkap situ ada juga. Nah, ini contohnya grafik keseimbangan pada temperatur tertentu katanya. Terjadi ada beberapa reaksi seimbangan. Ada antara A, B, dan C. Nah, di situ dibuatnya grafik. Bapak tahan dulu. Nah, biar Bapak terangkan biar lebih mantap. Jadi anak-anak Bapak nanti kalau dalam bentuk grafik keseimbangan itu cara mengidentifikasi kurang. Tapi yang berada di produk itu nanti konsentrasinya akan bertambah. Maka ditandai grafiknya akan naik. Jadi kalau grafiknya naik berarti dia di produk turun. Kalau yang C naik. Berarti dari sini aja bisa kita tentukan dulu. Oh, karena si A grafiknya C dan B, dia akan naik. Berarti posisinya di sebelah kanan. Nah, gitu. Bisa ini ya. Saya kan, ini sosoknya beda kan, tembus pula apa tulisnya nanti kan, padahal ini adalah pelajaran yang paling enak. Nah, coba lihat kan, dia dulu di grafiknya itu 0,5, bagus. Si B stagnannya di mana itu grafiknya? 0,8. Kalau si C 0,4. Nah, mula-mula A 0,7. Sisanya 0,2. Mula-mula 0,7, sisanya 0,2. Anggaplah 7.000, duitmu 7.000. Jajan di kantin, tinggal goceng. Kasih saya kantor. Ah, berapa kau jajan tadi di kantin? Uang mata uang, kenapa cepat kali kau nangkap kalau uangnya memang betul. Bisa. Ada yang tuh tinta merah 0,2. Di situ wajib 0,8, wajib 0,4. Nah, kita bayangkan analisis. Kalau A-nya 0,2, B jadi 0,8. Berapa koefisien kita tulis? 4. Berarti 4/1 gitu kan? Dikali 0,2. Makanya terbentuk 0,8 gitu. Bisa kira-kira? Bisa. Kalau nggak ada, kita bagi kelompoknya. Sama kayak kemarin kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk kita susun. Kira-kira setelah
H2O menghasilkan CH2O tambah 2D liquid. Persamaan Kc-nya adalah Kc sama dengan C per A kali B. Dan persamaan Kp-nya adalah 0. 3 liquid tambah B upon Jika teman-teman ada pertanyaan atau jawabannya beda dari kami, silakan Oke, dan saya dipaparkan. pertama kan, kira-kira ada yang keempat sama? Nanti sekarang yang kelompok Per HCl kali NaOH dan C. Apabila ada yang memberi pertanyaan atau kritikan bagi kelompok kami buka. Yuk, ada yang mau ngasih jawabannya? Ya. Nah, silakan Oscar. Lebih baik bacanya jangan monoton satu orang aja, tapi dibagi rata biar sama-sama bisa melatih gaya bicaranya gitu. Siapa? Gak apa-apa, lebih lantang gantian karena kita berretorika kan nanti di depan umum atau sering di tengah-tengah masyarakat jumpa kawan juga ngomong. Kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil angka APD yang diberikan oleh Pak Eki. Jadi itu jawab pertama akan belajar pemilihan. kali TCl2 per T NaCl pangkat 2. Semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aktiviti soal nomor 4. Nah, dari situ kita bisa lihat ada grafik X, Y, dan Z. Nah, dari grafik X itu kita bisa tahu kalau kan kita pertama buat dulu MRS-nya. Kalau M itu gula. Dulu dari satu nanti kita buat X-nya yang kita panai bolak-balik. Baru kita masukkan nilai Y dan Z-nya. Nah, kemudian kita tulis M, R, dan S. Nah, kalau S ini kan sisa, M ini mula, R ini reaksi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sisa dari yang X-nya itu, X-nya itu kan 0,6. Lalu untuk di sini kita bisa lihat sisa dari X itu kan 0,6. Nah, kemudian kan kita kalau misalnya udah ketahui sisa, udah diketahui mula, baru kita cara cari R-nya itu kan satu reaksi dari Y dan dari Z. Nah, jadi untuk mencari ini Koefisien X-nya 2. mencari koefisien 2X, 2Y, 2Y tambah 1Z dapat. Turunnya kemana stagnannya? Misalnya di berapa tadi? 0, senang ya? Nah, tadi kanan bagi kiri, cuman berlaku hati-hati Z-nya kan? Kalau KC hanya berlaku apa rumusnya tadi? Berwujud gas dan lautan. Kalau KP hanya gas. Hati-hati ya. Oke, berarti dapat semua ini. Nah, ini dia kesimpulannya. Tetapan timbangan untuk yang heterogen. Nah, heterogen berarti lebih dari satu. Zat padat atau simbolnya S dan zat cair simbolnya R. Katanya memiliki konsentrasi tetap, berarti diabaikan, nggak berpengaruh rumus tetapan. Tapi apa di sebelahnya? Tidak disertakan dalam persamaan tetapan seimbangan. Jadi kalau wujudnya zat padat dan zat cair, solid dan liquid tidak diikutkan ke dalam persamaan tetapan keseimbangan. Bisa? Kalau ada grafik juga, itu ada kurang konsentrasi yang berada di reaktor. Ingat, koefisien rumusnya masih ingat? Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya, koefisien diketahui, nah itu mencari. Untuk bahwa ingatkan untuk pertemuan selanjutnya, ini kita menentukan nilai
nilainya. Nah, menentukan nilai Nilainya. KC dan KP. Contoh, dapat tadi setimbangnya ini. Bisa kita tentukan ini. Contoh nih sedikit aja ya. Konsentrasi Y pangkat berapa tadi ini? 2 kali konsentrasi Z pangkat 1 per konsentrasi X pangkat 2. Masukkan angkanya kemari. Itulah nilai KC. Nah, contoh, berapa tadi konsentrasi Y? 0,4. Berarti 0,4 kita pangkat 2 dikali konsentrasi 0,2 pangkat 1 per konsentrasi berapa dari X? 0,6 pangkat 2. Nanti hasilnya itulah nilai KC. Ini digit kalkulator karena waktunya pelajari sebelum pertemuan kita. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak semuanya. Sebelum kita doa, maka penutupnya juga kita tutup dengan doa kepada ketua kelas tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai.